إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل وعز في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الناس عباد الله, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kedamaian dan keamanan di dalam suatu negara merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala yang tiada tara. Bahkan nikmat keamanan, ketentraman, dan kedamaian di dalam suatu negara itu tak kalah penting daripada nikmat makan dan minum. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Quraisy: Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dialah Allah yang telah memberikan makan minum kepada mereka, sehingga yang tadinya mereka lapar kini mereka kenyang. Dan dialah yang telah memberikan nikmat keamanan kepada mereka setelah sebelumnya mereka berada di dalam ketakutan. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menyebutkan nikmat keamanan berbarengan dengan nikmat makan dan minum, untuk menegaskan kepada kita bahwasanya kebutuhan manusia kepada nikmat keamanan, kedamaian, dan ketentraman itu tak kalah besarnya daripada kebutuhan mereka kepada makan dan minum. Bahkan terkadang nikmat keamanan dan ketentraman itu lebih dibutuhkan daripada nikmat makan dan minum. Betapa banyak manusia tidak bisa makan dan minum karena tidak adanya nikmat keamanan dan ketentraman di dalam negara mereka. Punya uang tetapi tidak bisa belanja karena tidak ada yang jualan. Atau ada yang jualan tetapi dia tidak berani keluar dari rumahnya ke pasar. Yang petani tidak berani ke sawah dan ke kebun. Para pedagang tidak berani berdagang. Takut ada perampok, begal, pembunuh. Takut terkena peluru nyasar dan sebagainya. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, mengingatkan penduduk Mekah akan nikmat keamanan yang telah Allah berikan kepada mereka dan tidak Allah berikan kepada orang-orang yang di luar tanah suci Mekah. Allah berfirman, awalam yarau anna ja'alna haraman amina ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. Tidakkah mereka bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan tanah suci Mekah sebagai tanah suci yang aman sentosa,
penuh dengan ketentraman, kedamaian. Di dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk ke dalam tanah suci Mekah, dia akan merasakan keamanan dan ketentraman. Dan sampai hari ini, begitu kita berada di dalam tanah suci Mekah, kita tidak pernah berpikir akan dirampok, dibunuh, terkena peluru nyasar, dibegal dan sebagainya. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, menegur mereka penduduk Mekah, awalam yarau anna ja'alna haraman amina. Tidakkah mereka bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan tanah suci Mekah sebagai tempat yang aman, yang damai dan tentram. Wa yutakhattafun nasu min haulihim. Sementara manusia di luar tanah Mekah, mereka saling merampok, saling bunuh, membunuh, dan saling tawan-menawan di antara mereka. Dan itu kondisi bangsa Arab di saat itu. Jangankan di luar Mekah, hanya di luar tanah suci Mekah, sudah banyak perampok. Manusia saling rampok-merampok. Saling bunuh-membunuh di antara mereka. Afabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Apakah mereka kepada kebatilan beriman terhadap nikmat Allah mereka justru kufur? Dan bukankah jamaah yang dimuliakan Allah? Allah berikan secara umum nikmat keamanan kepada kita di negeri tercinta kita ini, Indonesia, yang semoga Allah Jalla wa'ala semakin menambahkan keberkahan dan kedamaian di dalamnya. Yang tidak Allah berikan kepada banyak negeri-negeri Islam di dunia ini. Di sebagian tempat jamaah yang dimuliakan Allah, sebagian kaum muslimin tidak berani keluar rumah untuk salat subuh. Karena takut akan terkena peluru nyasar. Di sebagian negara Islam di Timur Tengah, tidak berani keluar rumah untuk salat malam, maghrib, atau salat isya. Khawatir begal, khawatir perampok yang akan merampok. Bahkan beberapa negara Islam di Timur Tengah yang Anda pernah berada di dalamnya, dari ujung negara ke ujung berikutnya tidak ada lampu merah. Lampu merah tidak berfungsi. Sehingga terkadang ketika mereka bertumpuk di lampu merah dan tidak ada yang mengalah, saling mengeluarkan pistol, saling mengeluarkan AK-47. Beginilah negara. Jika tidak ada keamanan, ketenteraman, dan tidak ada satu pemimpin yang dipatuh dan dinegari. Jamaah yang dimuliakan Allah, para penduduk Mekah, masyarakat Mekah diingatkan oleh Allah akan nikmat keamanan yang Allah berikan kepada mereka dan tidak diberikan kepada selain mereka. Wa yutakhattafun nasu min haulihim. Di luar tanah suci Mekah, manusia saling rampok-merampok di masa itu. Saling bunuh-membunuh. Saling mengintai di antara mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbah aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Barang siapa yang memasuki waktu pagi dan dia memiliki 3 nikmat. Yang pertama, aminan fi sirbih, nikmat keamanan terhadap nyawanya. Tidak dalam keadaan ketakutan ditembak, diculik, dibunuh, dibegal atau dirampok. Yang kedua, mu'afan fi jasadih, sehat anggota tubuhnya. Dan yang ketiga, wa indahu qutu yaumih, dia memiliki makanan pokok yang mencukupi harinya itu. Maka seakan ia telah diberikan dunia beserta isinya. Ibadallah, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Rahimani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis ini, Nabi menyebutkan barang siapa yang memiliki 3 nikmat ini, nikmat keamanan, nikmat kesehatan, dan memiliki makanan pokok yang mencukupi harinya itu, seakan ia telah diberikan dunia beserta isinya. Dan sebelum Nabi menyebutkan nikmat kesehatan dan nikmat makanan pokok yang dimilikinya, Nabi sebutkan terlebih dahulu aminan fi sirbih. Dia merasa aman terhadap nyawanya, terhadap nyawa keluarganya.
Ini menerangkan kepada kita jamaah dimuliakan Allah. Nikmat keamanan terkadang lebih dibutuhkan, lebih penting daripada nikmat kesehatan dan nikmat makanan pokok. Bahkan kesehatan dan makanan yang kita miliki, aset yang kita miliki tidak akan berguna kalau nikmat keamanan telah tiada dari suatu negara. Anda sehat, Anda kaya, Anda punya kendaraan mewah yang banyak, tetapi negara sedang chaos. Bagaimana Anda bisa menikmatinya? Di mana-mana terjadi demonstrasi. Yang petani tidak bisa ke sawah. Yang jualan di pasar tidak berani ke pasar. Yang driver ojek online tidak berani keluar rumah untuk cari uang, cari nafkah. Padahal sehari nggak keluar, sehari tidak makan anggota keluarganya. Yang punya jadwal khutbah Jumat tidak berani berangkat khutbah Jumat. Karena negara sedang chaos. Makanya Nabi SAW di dalam hadis ini mengingatkan kita semua akan 3 nikmat ini. Dan yang pertama kali Nabi sebutkan adalah nikmat keamanan. Sebelum beliau menyebutkan nikmat kesehatan dan nikmat pangan. Man asbaha aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, wa indahu qutu yaumih. Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa yang memasuki waktu pagi dalam keadaan dia memiliki nikmat keamanan terhadap dirinya. Dia memiliki nikmat kesehatan. Dan dia memiliki makanan pokok yang mencukupi harinya itu walaupun tidak lebih. Seakan dia telah diberikan dunia beserta isinya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Tatkala nikmat keamanan telah hilang dan telah tiada, barulah terkadang kita menyesalinya. Menyesal telah melakukan berbagai perbuatan dan tindakan-tindakan yang telah menjadi sebab hilangnya nikmat keamanan, ketentraman dan kedamaian. Karena berada di dalam suatu negara, suatu daerah yang tidak ada nikmat keamanan dan kedamaian jamaah, itu sangat tersiksa kita. Itu sangat berat, sangat menakutkan. Meskipun kita memiliki kesehatan dan makan dan minum. Disebutkan oleh para ulama sebuah kejadian di mana ada seekor serigala yang diikat. Kemudian di depannya ada seekor kambing yang sehat, mampu berjalan dan bergerak. Kemudian dikeluarkan dari kandangnya dan diberikan pakan. Melihat ada serigala yang sedang terikat, maka seekor kambing tersebut pun tidak berani keluar dari kandangnya untuk menyantap pakan yang telah disediakan kepadanya. Sementara ada seekor kambing yang lemah, tidak sanggup bergerak. Begitu dikeluarkan dari kandangnya untuk menyantap pakan yang telah disediakan, seketika itu dia keluar seakan dia sehat untuk menyantap pakan yang telah disediakan untuknya, karena serigala yang terikat tadi telah dilepaskan dan telah tiada di depannya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya rasa takut terkadang dapat menghalangi seseorang untuk menikmati fasilitas dunia yang dia miliki. Maka yang jamaah yang dimuliakan Allah, kita wajib mensyukuri nikmat keamanan, kedamaian dan ketentraman yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dan tidak Allah anugerahkan kepada sebagian saudara-saudara kita di negeri Islam lainnya. Karena nggak enak jamaah tinggal di dalam sebuah negara yang tidak aman. Saya orang Aceh bersyukur kepada Allah dengan terjadinya perdamaian antara Aceh dan Indonesia. Setelah sebelumnya berperang sekian lama, nggak enak. Salat subuh nggak berani keluar, takut terkena peluru nyasar. Yang ke sawah juga terkadang nggak berani ke sawah karena baru terjadi kontak senjata. Takut ditangkap. Takut terkena peluru nyasar. Puluhan tahun seperti itu. Kemudian setelah datangnya tsunami, Allah berkehendak terjadinya perdamaian
yang semoga Allah menjaganya sehingga akhir hayat. Barulah kita merasakan betapa nikmatnya menjadi warga negara. Di sebuah negara yang ada kedamaian dan keamanan, di dalamnya ada pemerintah, ada aparat keamanan dan hukum berlaku. Walaupun kesempurnaan itu hanya di hari kiamat di dalam surga kelak nanti. Demikian juga anak beberapa tahun tinggal di Yaman. Dari ujung Yaman ke ujung Yaman lampu merah tidak berfungsi. Di ibu kota Yaman, Son'a. Kalau orang sudah numpuk di lampu merah yang keluar AK-47. Tidak ada polantas yang mengatur lalu lintas. Dan inilah yang diinginkan oleh negara-negara adik kuasa terhadap sebuah negara yang banyak kekayaan alamnya. Mereka tidak akan pernah berhenti untuk memprovokasi para masyarakat dan rakyatnya. Untuk melakukan berbagai tindakan dan aksi yang dapat menghilangkan nikmat keamanan. Dan kalau bisa negara tersebut terjadi chaos. Kemudian mereka negara-negara adik kuasa akan berbisnis senjata. Dan berbagai konspirasi dan kontra intelijen lainnya yang mereka lakukan. Dan target utamanya adalah kaum muslimin. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Allah umumkan apabila kalian mensyukuri nikmatku, maka aku akan menambahkannya untuk kalian. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Namun ingat, bila mana kalian kufur terhadap nikmat yang telah aku anugerahkan, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Dan merupakan azab Allah yang sangat pedih kepada seorang hamba adalah Allah mencabut sebuah nikmat yang pernah Allah anugerahkan kepadanya. Allah Jalla wa'ala juga berfirman di dalam surat An-Nahl. Yang nama lainnya adalah An-Ni'am. Surat nikmat-nikmat. Karena di dalamnya Allah menguraikan sekian nikmat yang telah ia berikan kepada hambanya. Dan menuntut mereka untuk mensyukurinya. Di antaranya adalah nikmat keamanan. Allah berfirman, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah ingatkan kalian dengan sebuah negara, sebuah penduduk yang sebelumnya negara mereka aman sentosa. Dengan ekonomi yang sangat indah. Rezeki datang kepada mereka dari berbagai sisi. Yang bertani-taninya berhasil. Yang berdagang-dagangannya menghasilkan uang. Aman sentosa dan penuh rezeki dari berbagai sisi. Tetapi mereka tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Mereka kufur. Akhirnya Allah rasakan mereka rasa takut setelah sebelumnya mereka merasakan nikmat keamanan. Libasal ju' dan Allah timpakan kepada mereka kelaparan setelah sebelumnya mereka tidak pernah merasakannya. Apa sebabnya? Fakafarat bi an'umillah. Karena mereka kufur, tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Mereka tidak menjaganya. Mereka tidak memeliharanya. Itu semuanya bima kanu yasna'un, karena perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan mereka. Dan apabila suatu negara telah chaos dan nikmat keamanan telah hilang, yang paling tersiksa dan dirugikan adalah masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Yang punya harta banyak, para provokator, mereka tinggal naik jet pribadi dan keluar negeri dan tinggal di apartemen mereka di luar negeri. Jamaah yang dimuliakan Allah. Rupanya di dalam Islam, di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ditegaskan kepada kita bahwasanya nikmat keamanan itu adalah nikmat yang tidak boleh kita remehkan. Nikmat besar yang wajib kita syukuri. Bahkan Allah terangkan tidak kalah penting dengan nikmat makan dan minum. Kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah Jalla wa'ala memberikan keamanan, ketentraman dan kedamaian yang sempurna untuk negeri tercinta kita ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan tangan-tangan kita sebagai tangan-tangan yang membuka pintu kebaikan dan menutup pintu kejelekan.
sebagaimana yang disabdakan dan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman ja'alallahu mafatiha lil khair wa maghaliqa lisyarr. Surga untuk mereka yang menjadi pintu kebaikan dan penutup pintu kejelekan. Wa wailun liman ja'alallahu mafatiha lisyarr wa maghaliqa lil khair. Dan sungguh celaka atau neraka bagi mereka yang membuka pintu-pintu kejelekan dan menutup pintu kebaikan. Ibadallah, aku liqauli hada wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwa tawwabur rahim tawwabul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Innahu huwas sami'ul alim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويقول ربنا جل وعز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين وفي كل مكان اللهم انصرهم على أعدائهم أعدائك أعداء الدين اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وأطعم جوعاهم واجبر كسيرهم اللهم عليك بدولة اليهود ومن معها ودمرهم تدميرا وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين عن القوم الظالمين عن القوم المعتدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة